Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab kita tadi, yaitu tentang pelayan perjanjian yang baru, memang diberikan tema untuk kita merenungkan pada hari Minggu pagi ini, 22 Januari 2023, yaitu pelayan perjanjian baru. Kalau kita tidak membaca bagian Alkitab ini secara baik, termasuk seluruh pasal 2, maka kita tidak akan mengerti apa maksud Rasul Paulus. Sebab sebelumnya itu ada persoalan di Korintus, dan karena persoalan itu Rasul Paulus menyebutkan Musa di dalam bagian yang telah kita bacakan. Di dalam pasal 2 ayat 1 di sana dikatakan begini, "Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita." Pasal 2 ayat 1. Rasul Paulus menegaskan, saya tidak akan ke Korintus. Karena apa? Memang ada persoalan. Ada guru-guru palsu, ada pelayan-pelayan palsu yang memberitakan Yesus yang lain, dan mereka mencelah apa yang diajarkan atau diinjili melalui Rasul Paulus. Dan persoalan itu membuat Rasul Paulus mengambil keputusan, saya tidak akan pergi ke sana. Dan itu sangat mendukakan, karena mereka mencoba membenturkan apa yang dikatakan. Kalau kita lihat kesaksian Rasul Paulus dan menyebutkan Musa, itu artinya mereka coba membenturkan antara hukum Taurat dan anugerah. Seperti itu. Akibat dari persoalan itu, maka kalau kita perhatikan di ayat 17 pasal 2, dikatakan, Rasul Paulus mengatakan begini, "Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya." Jadi ada rupanya di Korintus itu ada orang-orang yang menggunakan Injil itu untuk mencari kepentingan sendiri. Ini yang Rasul Paulus tentang, untuk memperkaya diri. Ini yang Rasul Paulus tidak bilang, saya tidak akan ke sana. Itu mendukakan. Jadi mereka memutarbalikkan apa yang Rasul Paulus ajarkan itu dan mau mengatakan ini. Tetapi dengan begitu maka Rasul Paulus harus menulis ini, surat ini, lalu dikirimkannya kepada Timotius, lalu diantarkannya ke sana. Nah, disitulah dia mulai. Adakah kami mulai memuji diri kami? Tidak. Ayat pasal 3 ayat 1 yang tadi kita baca. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, memang sangat menarik kita merenungkan bagian Rasul Paulus ini, karena sebenarnya yang penting di situ inti beritanya ini itu ada di ayat 7, 8 dan 9. Di sana dikatakan begini, "Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak akan tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran." Jadi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini adalah bagaimana pelayanan roh yang memimpin kepada pembenaran. Dan saya pikir ini menjadi tema yang menarik untuk bisa direnungkan. Sebab dari bacaan ini, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18, Rasul Paulus mau mencoba untuk memperhadapkan pelayanan berdasarkan hukum Taurat yang dilakukan oleh Musa, dan itu mengarah kepada kematian karena hanya mereka melakukan hukum Taurat itu. Tetapi Paulus mau mengatakan pelayanan menurut roh yang memimpin kepada pembenaran, dan pembenaran itu memberikan hidup.
Nah, kalau kita bicara soal pelayanan roh itu seperti apa? Ini orang akan berpikir, sebab konsep Rasul Paulus tentang pelayanan roh itu seperti bukan harus berbicara dalam bahasa roh, berpuasa, kemudian menyendirikan diri supaya kita dikuasai. Bukan itu maksud Rasul Paulus. Tidak. Nanti kita lihat di bagian ini. Nah, jadi maksud Rasul Paulus bahwa pelayanan roh itu merupakan pelayanan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yakni pekerjaan Roh Kudus yang telah diberikan dan berdiam di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karunia Roh Kudus tersebut merupakan jaminan bahwa Ia telah memeteraikan orang-orang percaya sebagai miliknya dalam baptisan anak-anak, tapi juga menandakan orang yang percaya kita telah ditandai menjadi milik Allah. Dengan jalan percaya, hanya jalannya adalah percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati itu. Ini jadi persoalan di Korintus. Nah, dengan demikian maka hal itu diberikan dengan cuma-cuma dan Allah memperkenankan manusia itu dibenarkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Dan pembenaran Allah tidak dapat dicapai melalui hukum Taurat, tidak bisa. Pembenaran Allah itu hanya dapat ditempuh dan dilakukan hanya melalui ketika orang percaya, bangsa Israel, orang Yahudi percaya kepada Yesus Kristus. Kan mereka menolak Dia. Mereka lah yang menyalibkan Dia. Dia yang mati dan bangkit itulah yang merupakan jalan satu-satunya menuju kepada pembenaran Allah. Yang kedua, pelayanan roh merupakan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Maksudnya adalah bahwa buah dari pelayanan Paulus oleh pemberitaan Injil Kristus itu yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Melalui pelayanan Paulus, orang menjadi percaya kepada Kristus. Orang Korintus menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus merupakan orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah. Sehingga orang yang sudah percaya dilayakan dan dibenarkan di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus itu merupakan seluruh kesaksian hidupnya sendiri yang didasarkan atas kekuatan kasih karunia Allah. Pasal 1, 2 Korintus pasal 1 ayat 12 dikatakan begini. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Itu keyakinan Rasul Paulus. Dan atas keyakinan itu, maka yang menjadi kesanggupan Paulus merupakan pekerjaan Allah semata-mata, yaitu menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang memberitakan tentang Kristus dan bukan hukum Taurat. Itu maksudnya, pelayan-pelayan perjanjian baru. Bapak Ibu saudara-saudara, sebab memang pelayanan Paulus merupakan pemberitaan tentang Yesus Kristus, anak Allah di tengah-tengah orang-orang Korintus, supaya melalui pemberitaan itu orang Korintus menjadi percaya kepada Kristus dan memperoleh jaminan sebagai milik kepunyaan Allah melalui karunia Roh Kudus. Tapi mereka akan memutarbalikan itu. Mereka bilang, tidak, yang Rasul Paulus ajar itu tidak betul. Padahal mereka sedang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri, yaitu guru-guru palsu dan rasul-rasul palsu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kata pelayanan memiliki arti seperti biasanya kita mempersiapkan perjamuan, mempersiapkan suatu hidangan, atau kita sedang mempersiapkan sesuatu untuk memberikan bantuan kepada orang.
terutama dalam tugas jabatan diaken atau symas. Sehingga dengan demikian pelayanan itu sendiri adalah merupakan kesaksian hidup dari Rasul Paulus. Seperti dia memberikan hidupnya bagi pemberitaan Injil Kristus itu sendiri. Itulah pelayan-pelayan perjanjian baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pernyataan dan penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel dan gereja di mana kebajikan dan kebenaran Allah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Dan itulah pernyataan Allah antara hukum Taurat dan anugerah Allah itu. Anugerah di dalam Kristus Yesus. Janji Allah itu digenapi di dalam kematian di kayu salib. Itulah yang mau diarahkan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, dan mereka bilang, hukum Taurat saja. Musa bilang betul. Di ayat tadi kita dengar Rasul Paulus mengatakan cahaya wajah Musa yang itu, kita bisa membayangkan ketika Yesus dimuliakan di atas bukit itu, kalau tidak salah apa? Elia dengan siapa itu? Bu Guru tahu. Elia dengan siapa yang dimuliakan di atas bukit? Gunung Tabor. Tapi begitu Musa memberitahukan tentang hukum Taurat, tapi cahaya wajahnya itu cemerlang. Selubung ini harus dibuka, bahwa orang Israel harus tahu bahwa Kristuslah. Dan selubung, tapi sampai hari menurut Paulus belum dibuka itu selubung itu masih ada. Karena itu Rasul Paulus, Timotius, dan semua rasul-rasul memberitakan tentang mereka merupakan pelayan-pelayan perjanjian baru yang memberitahukan tentang pelayanan di dalam roh, yaitu bagaimana seluruh sikap dan pengorbanan hidup itu dimungkinkan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hendak belajar dengan mengerti maksud Rasul Paulus ini, bahwa pelayanan roh merupakan bagian yang berhubungan dengan cara kita melayani dan kita mempersiapkan pelayanan itu. Jadi pelayanan roh itu bukan kita dipenuhi dengan roh lalu puasa-puasa, tidak. Pelayanan roh adalah bagaimana cara kita mempersiapkan pelayanan itu dan kita melakukannya. Sebab Rasul Paulus telah menunjukkan seluruh kesaksian hidupnya itu sebagai bentuk pelayanan roh. Karena hanya roh Allah saja, Roh Kudus, yang memungkinkan dia untuk menjadi pemberita, menjadi martir. Karena dia dihukum mati karena Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian maka pelayanan roh merupakan pelayanan perjanjian baru, yang merupakan pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan dan kuasa kepada orang yang menerima perjanjian Allah. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Yang berikut, dengan demikian maka Rasul Paulus mengatakan bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak akan tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Itulah pelayanan roh yang membawa kita kepada pembenaran. Hanya pembenaran itu saja di dalam Kristus Yesus yang akan membawa keselamatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, belajar dari firman Tuhan ini, di mana
pelayanan roh menurut 2 Korintus pasal 3 ayat 8 merupakan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran di dalam konteks Rasul Paulus menghadapi persoalan ini. Mulai dari ayat katakanlah di ayat 8 sampai dengan ayat 9, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, menunjuk kepada pelayanan Paulus yang memberitakan Injil Kristus. Karena itu pelayanan roh merupakan suatu sikap dan perilaku dalam melakukan tugas pemberitaan Injil Kristus. Mau pendeta kah, penatua kah, syemasi kah? Jadi pelayanan roh itu adalah bagaimana sikap kita dan perilaku kita. Cara kita mempersiapkan sesuatu pelayanan dan kita melakukannya. Itu yang namanya pelayanan roh. Bukan harus bicara berkata-kata dengan bahasa roh dan lain. Karena pelayanan diaken dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, pelayanan roh merupakan suatu sikap dan perilaku yang dalam melakukan tugas pemberitaan Injil Kristus. Dalam hal ini Paulus menyebut dengan pelayanan dari perjanjian baru. Jadi pelayan perjanjian baru adalah pelayan di dalam roh, bukan hukum Taurat. Dan itu dilakukan oleh gereja dan di dalam gereja. Karena pelayanan roh berdampak pada transisi atau sebuah perpindahan status dari manusia lama kepada manusia baru. Itu harus butuh proses. Pelayanan roh memungkinkan manusia itu berpindah dari manusia lama ke manusia baru, bertobat dari kelakuan lama kepada kelakuan yang baru, tidak melakukan dosa lagi, hidup dalam suatu pembaharuan. Ini mau diinginkan oleh Rasul Paulus supaya jangan orang di Korintus terus berada pada hukum Taurat dan menjelaskan tentang Injil Kristus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena pelayanan roh berdampak pada perpindahan status setiap manusia dari manusia lama kepada manusia ciptaan baru dalam Kristus, yaitu penyingkapan selubung. Itu maksudnya. Penyingkapan selubung melalui iman kepada Yesus Kristus, seorang menerima karunia Roh Kudus sebagai tanda ia mengalami kelahiran kembali dan sebagai milik Kristus. Jadi ketika orang Israel masih tetap berada di hukum Taurat, mereka adalah manusia lama dan selubung itu masih tetap. Tapi ketika mereka berpindah melakukan suatu loncatan kepada kasih karunia Allah dalam Kristus, maka selubung itu akan terbuka karena Kristus adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi pelayanan roh merupakan pelayanan yang membawa seorang kepada pertobatan. Dan pertobatan yang membawa keselamatan. Bandingkan 2 Korintus 7 ayat 8 sampai dengan 10. Pelayanan roh membawa orang pada kemerdekaan dari perbudakan dosa, di mana orang yang sudah dimerdekakan memperoleh penyingkapan atas kebenaran firman Allah oleh kuasa Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 17. Mereka menerima cara Allah dalam mendamaikan manusia dengan dirinya di dalam Kristus. Kita harus terima. Kita menerima pendamaian itu yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, yaitu bentuk pengorbanan, dan orang percaya harus berkorban. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan 18. Pelayanan roh merupakan pelayanan pendamaian, 2 Korintus 5 ayat 18, yakni tugas pelayanan yang dipercayakan Allah kepada setiap orang percaya untuk memberitakan berita pendamaian antara Allah dengan manusia atau dunia melalui kematian Kristus di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Maka pelayanan pendamaian adalah pelayanan suatu perjanjian baru dari gereja. Gereja harus memberitakan tentang Kristus. Itu juga yang Rasul Paulus katakan, beritakanlah Kristus sampai ia datang kembali. Setiap kali kita masuk di dalam perjamuan kudus, biasa kata-kata itu diungkapkan. Setiap kali kita lakukan perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Kristus sampai dia datang. Ini yang harus dilakukan oleh gereja. Dengan demikian maka apa yang dilakukan yaitu pelayanan pendamaian yang bersifat kekal, di mana Allah sendiri yang mengerjakan untuk membawa kita kepada pembenaran dalam hidup.
Pelayanan roh merupakan karya Roh Kudus yang memungkinkan orang menjadi kudus, suci, dan membawa kepada seluruh kebenaran Allah yang bekerja dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Siapapun dia, pelayan firman, pendeta, penatua sewas maupun sidi-sidi gereja, kita semua adalah pelayan perjanjian baru oleh karena kita percaya dan kita menerima pembenaran itu di dalam Kristus Yesus. Dan itulah pelayanan yang membawa seorang kepada pembenaran di dalam Kristus. Dengan demikian, maka pekerjaan pelayanan roh itu menjadi tugas semua orang, yaitu bagaimana sikap dan cara kita mempersiapkan pelayanan itu dan melakukannya. Itulah kesaksian seluruh hidup Paulus yang dia mengatakan, kamilah pelayan-pelayan perjanjian baru, yaitu yang melayani tentang Kristus Yesus. Maka sikap dan perilaku ini mencirikan kehidupan di dalam Injil Kristus. Semoga itu juga menjadi bagian ciri dari kehidupan kita, karena kita akan masuk dalam tugas panggilan sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, yaitu pelayanan di dalam roh. Karena roh itulah yang akan membuat kita untuk memperbaharui cara sikap untuk berubah dari yang lama kepada yang baru. Kira-kira begitu. Tuhan memberkati kita. Amin.